Halo keluarga Sentul, salam Sentul. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenal klinik laktasi di RSIA Sentul Cikampek. Sedikit saya informasikan, jadi klinik laktasi ini adalah salah satu layanan yang akan diluncurkan oleh RSIA Sentul Cikampek. Biar tambah lengkap ya dok ya. Betul. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Di sebelah kanan saya ada Dokter Betarlita yang cantik. Silakan dokter diperkenalkan dulu. Sapa dulu keluarga Assalamualaikum Sentulnya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Sentul, selamat warahmatullahi. siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Betarlita Mahardika, salah satu tim dokter di RSIA Sentul Cikampek. Oke. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu dok sebelum kita memulai sesi tanya jawab seputar klinik laktasi RSIA Sentul Cikampek. Terima kasih Bu Sisil. Memang klinik laktasi ini akan segera dibuka ya di RSIA Sentul Cikampek. Ini untuk melengkapi layanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul Cikampek. Tujuannya supaya kita lengkap nih dari mulai pada saat program kehamilan, kemudian melahirkan, setelah melahirkan pun bisa konsultasi mengenai menyusui dan pengobatan anaknya juga. Benar. Nah, mungkin ibu-ibu di rumah ya, bunda-bunda di rumah, ada yang sedang menyusui atau akan menyusui, perlu mengetahui nih tentang klinik laktasi. Karena memang pertama adalah kita kalau bicara laktasi adalah ASI ya Bu ya. Betul. Memang ASI ini paling penting, paling utama bagi bayi-bayi, Karena itu terutama adalah yang asupan utama ya betul, dok ya untuk terutama bayi baru usianya sebelum 6 bulan. Betul. Nah, karena segudang manfaatnya yang luar biasa, karena nggak ada gantinya nih dengan susu formula manapun yang harganya mahal sekalipun betul. Itu tidak ada gantinya. Jadi RSIA Sentul Cikampek sangat mendukung ASI eksklusif ya. Betul. Nah tadi Dokter Lita, biasanya nama lengkapnya sih Dokter Betarlita, tapi panggilan kesayangan di RSIA Sentul Cikampek kita panggil Dokter Lita biar lebih akrab gitu ya dok ya. Nah boleh. Dokter Lita ini tadi sudah sampaikan bahwa di RSIA Sentul Cikampek sudah mulai lengkap ya dok ya. Bukan mulai lengkap, sudah lengkap ditambah lagi ada klinik laktasi melengkapi semua pelayanan yang ada di RSIA Sentul Cikampek. Nah, tadi mungkin dari program hamil kita ada ya dok. Kemudian jangan lupa pas udah hamil ibunya kita bisa juga loh join buat senam hamil. Betul, buat memperlancar proses persalinan. Nah, bener banget. Jadi kalau misalkan memang yang nggak perlu untuk yang rencana persalinan normal doang dong ya dok, karena senam hamil ini bisa untuk menjaga kebugaran ibu hamil. Selain itu dari senam hamil setelah hamilnya kontrol bisa ke sini. Terus nanti ditambah ada klinik laktasi yang akan kita bahas nih hari ini. Itu tentunya daripada saat kehamilan sudah bisa ya dok ya. Betul Ibu, itu sudah bisa banget sih. Nah jadi kita sekarang akan bahas mengenai klinik laktasinya itu sendiri ya dok ya. Arti dari laktasi sendiri itu apa sih dok? Kita bahas sedikit-sedikit nih dok. Jadi laktasi sendiri adalah proses menyusui. Ya. Jadi proses menyusui ini bukan hanya dalam konteks memberikan air susu saja, tapi proses di dalam menyusui tersebut. Pada saat menyusui kita memberikan air susu kepada bayi, kemudian ada bonding pada saat proses menyusuinya, itu meningkatkan secara psikologis, kemudian keeratan, memberikan kenyamanan juga bonding untuk bayi. Ikatan antara bayi dengan juga ibunya. Jadi tidak hanya semerta memberikan air susu, bukan, tapi lebih dari itu. Gitu. Bukan sekedar menyusui ya dok ya, tapi di situ kita membangun sebuah ikatan antara ibu dan anak, khususnya ikatan batin gitu ya dok. Ya? Biar lebih sayang babynya sama mamanya. Jadi itu adalah arti dari laktasi atau menyusui ya dok ya. Kemudian kita tanyakan juga mengenai tadi kan laktasi itu menyusui, berarti kalau klinik laktasi itu khusus untuk ibu menyusui gitu dok? Jadi untuk klinik laktasi itu sebuah kita fasilitas ya, fasilitasi para ibu
calon ibu atau keluarga yang lainnya Oke. yang ingin berkonsultasi mengenai seputar menyusui. Mm-mm. Jadi memang tidak hanya untuk ibu yang sedang menyusui, dari semenjak hamil juga sudah bisa. Jadi untuk mempersiapkan pada saat setelah kelahiran, bayinya sudah lahir, ibunya udah pintar, udah tahu caranya menyusui. Oke. Selain itu juga karena menyusui adalah suatu kompleks. Jadi nggak cuma ibunya aja, boleh bawa keluarga atau suami, keluarga, mertua untuk konsultasi. Jadi biar semuanya paham dan juga mendukung gitu. Karena diperlukan support dari keluarga ya dok ya, Betul. bukan cuman sekedar ibunya yang berniat untuk menyusui gitu ya dok Iya, ya. betul. Oke baik. Dok ini ada yang sudah nanya nih dok, boleh langsung di Boleh, ini boleh. ya dok ya. Nah katanya dari Bunda Nas, kalau puting mendelep ke dalam, bagaimana ya dok solusinya? Padahal udah niat banget nih menyusui gitu katanya. Memang untuk puting mendelep ya kalau ini ya, Iya. itu memang salah satu kasus terbanyak untuk masalah menyusui. Ya. Jadi yang perlu diketahui adalah pada saat proses menyusui ini bukan masalah putingnya saja. Baik. Karena memang puting itu hanya perantara. Baik. Karena di luar dari payudaranya sendiri memang itu sudah berisi ada kelenjarnya. Dan kalaupun menyusui harusnya itu sampai areolanya. Jadi bagian lingkaran hitam itu bisa menyusui. Nah, jadi bukan masalah penghambat untuk menyusui, ibu dengan puting tenggelam pun Baik. bisa untuk menyusui. Bisa ya dok ya? Bisa. Ada beberapa kiat-kiatnya untuk mengatasi puting tenggelam ini. Iya. Dari mulai saat sebelum melahirkan, Baik. itu bisa kita treatment Oke. dengan penggunaan alat bantu, kemudian juga pada saat setelah melahirkan kita kasih trik-trik untuk posisi menyusui, cara menyusui supaya pada saat sudah lahir nih si bayi bisa ikut menyusui gitu. Oke, jadi biar efektif ya dok ya Betul. menyusuinya. Oke. Nanti boleh ibu bunda ke klinik kami Ya. untuk konsultasi Konsultasi. mengenai masalah tersebut gitu. Iya, nanti ketemu sama dokter Lita ya? Iya, betul. Oke, siap. Nah, jadi apa aja sih dok yang bisa dikonsultasikan atau pelayanan apa aja yang bisa kita berikan kepada keluarga Sentul, khususnya bunda-bunda di klinik laktasi itu sendiri? Jadi untuk di klinik laktasi ini yang pertama sih konsultasi seputar menyusui. Betul. Nah, itu persiapan menyusui, Iya. pada saat menyusui, ataupun pada saat nih relaktasi. Jadi sudah sempat nggak menyusui, mau nyusuin lagi, insya Allah kita bisa bantu. Kemudian kita juga kalau misalkan ada masalah seperti sumbatan ASI, payudara kerasa sakit, Iya. itu kita bisa ada treatment seperti pijat oksitosin atau Oke. masase gitu. Oke. Jadi Iya, tidak hanya konseling, kita juga bisa ada tindakan. ada treatmentnya juga ya dok ya. Iya karena memang salah satu hambatan atau kendala ibu-ibu jadi menyerah menyusui gitu ya dok ya. Karena misalkan terasa nyeri payudaranya atau misalkan lecet di putingnya. Betul, Jadi betul. tuh nanti bisa di konseling atau bisa dikonsultasikan sama dokter kami. Kemudian nanti kita akan beritahu treatmentnya apa sih ya gitu ya dok. Mungkin ada Betul. resep juga yang bisa di-share nanti pada saat konseling. Nah, begitu. Kemudian, kapan nih dok waktu yang tepat bunda itu membutuhkan konseling di klinik laktasi? Karena tadi kan saya dengar menarik sih ya dok ya. Saya dengar tadi bahkan sebelum atau pada saat hamil pun sudah bisa konseling. Padahal kan kita Betul. belum keluar. Itu udah keluar belum sih air susunya dok biasanya? Belum, karena Belum memang ya? masih dihambat oleh plasenta ya. Oh baik. Jadi sebenarnya kalau dari WHO itu ada 7 waktu yang tepat untuk melakukan konseling Baik. laktasi. Yang pertama pada saat usia kehamilan 28 minggu. Oke.
Kemudian pada saat kehamilan 36 minggu. Tujuannya adalah untuk memahami dulu nih proses laktasi itu seperti apa. Kemudian kita bisa mempersiapkan. Kalau memang masalah kayak puting mendelep kan itu sudah terlihat sebelum melahirkan ya. Betul. Jadi kita bisa kiat-kiatnya nih seperti apa gitu. Kalau sudah paham pada saat sebelum melahirkan, pada saat bayinya sudah lahir, ibunya udah pintar, udah panik ya dok? Iya betul, udah nggak bingung nih harus ngapain ya, Betul. nggak bisa nyusuin. Nah itu untuk mencegah kegagalan dalam menyusui. Kemudian pada saat IMD, jadi pada saat setelah lahir langsung IMD. Kemudian setelah itu pada saat masih perawatan, kemudian pada saat usia 7 hari setelah bersalin, 14 hari setelah bersalin, dan 40 hari setelah bersalin. Tujuannya untuk kita evaluasi nih setelah melahirkan, setelah praktek langsung, ibunya masih ada kendala atau enggak. Kalau misalkan masih ada kendala, kita sama-sama cari solusinya. Selanjutnya setelah 7 waktu itu boleh sesuai dari kebutuhan ibu gitu. Sama tadi dok, saya pengen tahu mengenai relaktasi ya dok ya. Jadi setelah maksudnya dia sudah menyusui tapi stop dulu, terus ingin menyusui kembali, otomatis kan berhenti ya air susunya biasanya, atau sedikit atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali keluar. Nah itu bagaimana dok? Jadi ada beberapa kasus kayak misalkan ibunya sakit atau ibu yang kerja nih, terus ibunya keluar kota gitu ya, sempat nggak nyusuin. Kemudian mau nyusuin lagi, sebenarnya masih bisa. Yang pertama adalah tingkatin dulu bonding ikatan antara ibu dan juga bayi atau anaknya. Setelah itu untuk masalah produksi ASI itu bergantung dari permintaan. Jadi kalau semakin sering menyusui, produksinya akan semakin banyak. Malah itu makin banyak, ya akan betul. makin habis berarti ya dok ya? Enggak, itu tergantung dari hisapan si bayi, itu akan merangsang sendiri produksi dari ASI-nya gitu. Berarti jadi makin sering ya, makin sering makan semakin banyak untuk ASI-nya. Gitu. Berarti sebenarnya tidak perlu ada ketakutan-ketakutan. Ih bayi aku tuh nggak cukup deh kayaknya ASI-nya gitu ya. Jadi malah semakin sering kita nyusuin, produksi ASI akan semakin banyak ya dok? Betul. Itu sih sebenarnya yang paling sering dikeluhkan juga ya oleh bunda-bunda. Bayi saya cukup nggak ya nyusunya gitu. Jadi ngerasanya nggak pede ya, betul, ngerasanya nggak pede. Selama kenaikan berat badannya bagus, kemudian asupan nutrisi ya dok ya? Iya, bayinya juga terlihat happy, itu sih saya yakin keberhasilan menyusuinya sudah bagus gitu. Ya, dok. Jadi dilihat lagi nih ada peningkatan berat badan nggak untuk bayinya. Bisa konsultasi ke dokter anak untuk melihat tumbuh kembang bayinya. Betul. Gitu. Nah, jadi selain dari bundanya juga bisa konseling di klinik laktasi yang akan dibuka segera oleh RSCA Sentul Cikampek. Nanti bunda juga bisa sekalian konsultasi nih perkembangan dedek bayinya ya. Kontrol mungkin setiap bulannya untuk pertumbuhan dedek bayi ke dokter anak kita. Oke, selanjutnya ya dok. Apa aja nih dok yang biasanya menyebabkan, tadi sebenarnya udah sempat disebutkan dok, tapi mungkin karena sekilas jadi kurang ketangkep nih sama keluarga Sentul. Apa saja yang biasanya menyebabkan kita gagal dalam memberikan ASI eksklusif sehingga perlu konseling lebih lanjut? Yang pertama adalah pengetahuan. Mungkin sebelum melahirkan nih ibu-ibu udah mulai cari tahu ya mengenai ASI seperti apa gitu. Kurangnya pengetahuan. Yang kedua kurangnya kesabaran. Jadi untuk menyusui juga penuh kesabaran ya Bu. Jadi nanti kita harus tahu nih trik-triknya seperti apa supaya ngelihat bayinya cukup atau enggak menyusunya. Kemudian dirasa posisi ibunya nyaman atau tidak untuk menyusunya gitu. Kemudian masalah lainnya adalah puting lecet, kemudian puting tenggelam, atau bayinya ngecap-ngecap terus, tapi kok kayaknya beratnya nggak naik atau air susunya kok berkurang. Kita bisa evaluasi di bayinya sendiri ada tongtai atau enggak. Jadi kayak di bawah lidahnya itu ada dindil ya, jadi susah untuk menyusui. Ya, berarti di situ ada kelainan mungkin di area sekitar lidah. Iya, betul.
Kemudian yang mempengaruhi kegagalan adalah support system. Betul. Jadi Setuju. untuk klinik laktasi ini tidak hanya bundanya yang konsultasi, tapi disarankan untuk membawa suami, ya. keluarga, karena kan kita di kita nih ya Bu ya, kalau misalkan setelah melahirkan pasti ditemenin oleh orang tua mungkin atau Memitan ya, Dok, mertua, biasanya. betul. Iya, Jadi kan betul. mungkin ada pengaruh juga nih dari keluarga yang lain. Biasanya kebiasaan sebelumnya ya, Dok, Ya, ya, betul. yang dilakukan lagi. Jadi harus kita satu pemahaman dulu gitu. Ya, berarti memang support keluarga itu penting ya, keluarga Sentul dalam menyusui dedek bayi nih. Jadi nanti kalau misalkan mau konseling bukan cuma bundanya yang datang, Betul. tapi memang suaminya bisa diajak. Atau minggu depannya gantian misalkan mertuanya yang diajak atau ibunya. Oke. Nah, selanjutnya ya, Dok ya. Kalau untuk klinik laktasi ini berarti dokternya khusus ya, Dok ya? Ada pelatihan dulu gitu ya, Dok? Betul, untuk klinik laktasi ini kita sudah menjalankan pelatihan mengenai proses menyusui. Jadi memang dengan sertifikasi khusus gitu. Jadi memang sudah kompeten di bidangnya. Jadi ayah bunda keluarga Sentul tidak usah khawatir pada saat konseling, tentunya dokternya akan memberikan informasi atau edukasi yang sudah sesuai. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dok, karena memang kan waktunya juga dibatasi kita. Berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan dalam satu kali konseling? Kalau masalah berapa lama itu tergantung lagi dari permasalahannya. Betul. Kita sih harapannya keluar dari klinik laktasi, ibu nih udah mulai paham, udah terpecahkan masalahnya. Jadi untuk bunda jangan khawatir, kita tidak membatasi untuk waktunya seperti apa. Yang penting ibunya bisa mendapatkan solusi. Tentunya untuk konseling laktasi ini tidak cukup satu kali, karena ini kita berkesinambungan. Kita evaluasi nih setelah konseling ada nggak perubahan yang terjadi gitu selama di rumah gitu. Iya. Oke, jadi seperti itu ya ayah bunda keluarga Sentul untuk informasi seputar klinik laktasi yang akan dibuka oleh RSIA Sentul Cikampek. Jadi jangan lupa follow medsosnya RSIA Sentul Cikampek untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut terkait pelayanan baru yang akan kami luncurkan. Ya, sekarang tentunya yang lagi hangat kita akan buka klinik laktasi. Nanti untuk konselornya adalah Dr. Betarlita Maharlika ini. Nah, nanti kalau misalkan ada permasalahan bisa langsung dikonsultasikan terkait dengan seputar menyusui ya, Dok ya. Betul. Nah, jadi tunggu aja launchingnya kapan. Nah, makanya jangan lupa follow medsosnya RSIA Sentul Cikampek untuk Instagramnya @rsia_sentul, untuk FB-nya RSIA Sentul Cikampek. Baik, mungkin karena dibatasi oleh waktu juga, Dokter. Terima kasih banyak atas informasinya hari ini. Silakan, Dok, kalau mau pamit dulu keluarga Sentul. Semoga informasinya bermanfaat untuk keluarga Sentul yang mau mempersiapkan menyusui atau sedang menyusui, boleh konsultasikan ke kami. Insya Allah kami akan membantu memberikan solusi gitu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih juga keluarga Sentul sudah menyaksikan IG Live serta Facebook Live hari ini. Nanti kalau misalkan ada ide-ide seputar apapun untuk tema selanjutnya IG Live kita, boleh banget silakan DM atau inbox atau mungkin chat ke marketing kami di 0822 1144 8814. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Salam Sentul.